Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayanti, kelas B19 dengan NIM 23811301717. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Creative Content Production yang diampu oleh Bapak Asrizal Wahdan Wilsa MPD. Yang akan kita bahas kali ini adalah Al-Quran Kitabku. Ada 3 pembahasan dalam bab kali ini. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Yang kedua, nama-nama Al-Quran. Dan yang ketiga, perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Mari kita bahas subbab yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Para ulama dalam bidang ilmu Al-Quran telah mendefinisikan Al-Quran menurut pemahaman mereka masing-masing, baik secara etimologi maupun terminologi. Yang pertama, menurut Al-Lifyani, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau tasrif qoro'a yaqra'u Qur'anan. Dari tasrif tersebut, kata Qur'anan artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul atau maqru'un, artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang termaksud dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Inna ilaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafadz korona yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kemudian, kata tersebut dijadikan sebagai nama kalamullah yang diturunkan kepada nabinya, mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriringan dan yang satu digabungkan kepada yang lain. Yang ketiga, menurut Al-Farlo, kata Al-Quran berasal dari lafadz qoro'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qorinatun yang berarti petunjuk atau indikator. Mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lain saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran itu kata sifat dari Al-Qur'u yang sewazan atau seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Selanjutnya, kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surat dan ayat, memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan atau istiqaq dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, sebagaimana halnya dengan nama-nama kitab suci sebelumnya yang memang merupakan nama khusus yang diberikan Allah, yaitu Zabur untuk Nabi Daud alaihissalam, Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam, dan Injil untuk Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, beberapa pendapat ulama mengenai definisi Al-Quran secara terminologi, diantaranya adalah Syekh Muhammad Quderi Beg. Dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam, Syekh Muhammad Quderi Beg mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwa al-lafdhu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitadabburi wa tadhakkuri al-mawqulu mutawatiron wa huwa ma dafaitanil mabdu'u bi suratil Fatihati wal makhtumu bi suratin Nasi, yang artinya Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua, subki sholih. Subki sholih mengemukakan definisi Al-Quran sebagai berikut. Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu bil mashahifi al-mawqulu alaihi bitawaturil muta'abbadu bitilawati. Yang artinya, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Yang terakhir adalah Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pengertian sebagai berikut. Al-kitabu huwa al-Qur'anu al-maktubu fil mashahifi al-mahfudhu fi suduri man ana bihifdhihi minal muslimin. Yang artinya, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Subbab yang kedua yaitu nama-nama Al-Quran. Menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Namun jika diperhatikan dan dicermati lebih lanjut berdasarkan ayat-ayat Al-Quran secara redaksional, maka akan didapatkan beberapa nama saja. Yang lainnya bukanlah nama, melainkan hanya sifat, fungsi, atau indikator Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran adalah sebagai berikut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Yang kedua yaitu Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alkitab juga bisa diartikan sebagai yang ditulis. Sedangkan ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat kata Alkitab sebagai nama bagi Al-Quran yaitu Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, maksudnya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran sebagaimana termaktub dalam Al-Quran sebagai berikut. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin, dan manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Yang keempat yaitu Az-Zikr, berarti pemberi peringatan. Maksudnya yang memberi peringatan kepada manusia. Ayat yang menyebutkan Az-Zikr sebagai nama lain kitab Al-Quran adalah Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Yang selanjutnya yaitu At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
At-Tanzil sebagai nama lain Al-Quran dikemukakan oleh Subhi As-Shalih sebagaimana termaktub dalam ayat Al-Quran yang berbunyi Wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Subbab yang terakhir yaitu perilaku orang yang berpegang teguh pada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntutan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang luhur karena Al-Quran berisikan tuntutan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntutan yang berkaitan dengan ibadah, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntutan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.